Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, marhaban. Jumpa lagi bareng saya Hidayah Bencurer. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Kembali kabar bahagia bagi warga yang ada di kota Makkah. Sebelumnya kota Makkah dinyatakan diisolasi. Namun kemarin pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan terbaru lagi yang khusus untuk kota Makkah. Lalu apa kabarnya dengan Masjidil Haram dan Umroh? Sebelum lanjut ke video ini, saya mohon dukungannya dengan cara like, subscribe bagi yang belum, dan share ke sosial media kalian. Syukron. Kabar terbaru datang dari Kementerian Haji dan Umroh yang dilansir dari akun resminya Kementerian Haji dan Umroh. Bimujibi qararatil qiyadatir rasyidah li tatbiqil ijra'atil marhaliyah lil audah ilal hayatit tabi'iyyah. Sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam pencegahan COVID-19 menuju kepada kehidupan yang normal, Kementerian Haji dan Umroh masih tetap menangguhkan pelaksanaan umroh dan ziarah hingga evaluasi berkala sesuai kondisi yang memungkinkan. Hal ini tentunya sesuai dengan peraturan yang diterapkan oleh Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi saat ini yang dikhususkan bagi kota Makkah. Di antaranya ada dua kebijakan baru yang dikhususkan untuk kota Makkah dengan dua tahap. Pertama, rafu manut tajawul juz'iyan minas sa'a sadisah sobahan hatta sa'a thalithah masaan. Pemerintah Arab Saudi membolehkan bagi warga kota Makkah dan sekitarnya beraktivitas di luar rumah mulai hari Minggu besok dari jam 6 pagi sampai jam 3 sore. Sedangkan untuk daerah di luar kota Makkah sampai jam 8 malam. Sementara itu pelaksanaan atau berolahraga di dalam distrik tersebut juga masih diperbolehkan sepanjang hari. Pemerintah juga masih tetap membolehkan untuk kegiatan yang sebelumnya dikecualikan seperti pom bensin, tempat pembelian gas, dan lain-lainnya. Ketiga, pemerintah Arab Saudi juga membolehkan untuk keluar atau masuk ke kota Makkah. Pelaksanaan sholat berjamaah dan sholat Jumat di Masjidil Haram masih tetap diperbolehkan dalam pencegahan COVID-19 dengan jamaah yang terbatas, garis miring, tidak dibuka untuk umum. Untuk beberapa distrik yang sebelumnya diisolasi 24 jam, maka sampai saat ini pun masih tetap diharuskan atau diterapkan pencegahan COVID-19 di daerah tersebut. Kebijakan kedua yang berlaku pada tanggal 29 Syawal, diantaranya pemerintah Arab Saudi membolehkan pada warga yang tinggal di kota Makkah untuk beraktivitas di luar rumah pada jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Pemerintah juga akan membolehkan untuk sholat berjamaah dan sholat Jumat di semua masjid di kota Makkah, namun tetap melakukan prosedur pencegahan COVID-19 seperti membawa sejadah dari rumah, memakai masker, membaca Quran dengan mobile, atau membawa Al-Quran dari rumah sendiri. Sedangkan pada tanggal 29 Syawal untuk Masjidil Haram masih tetap ada pelaksanaan sholat Jumat dan sholat berjamaah secara terbatas guna masih dalam pencegahan dari menularnya COVID-19. Sedangkan untuk kegiatan ekonomi, pemerintah juga membolehkan dibukanya mal kembali dan pusat perbelanjaan lainnya seperti pasar, pertokoan, dan juga perpanjangan waktu seperti makan di dalam restoran ataupun di kafe. Sementara itu pencegahan COVID-19 menuju kembalinya normal, pemerintah Arab Saudi juga menghimbau dalam pembatasan sosial di tempat-tempat umum di setiap waktu, seperti dilarangnya perkumpulan yang akan menghadirkan 50 orang lebih, seperti menghadiri pesta pernikahan dan juga ziarah lainnya. Juga pemerintah Arab Saudi masih tetap membolehkan berolahraga di dalam distrik sepanjang hari. Untuk kegiatan pekerjaan yang tidak memungkinkan adanya pembatasan sosial seperti salon kecantikan, salon tempat cukur, tempat permainan, dan sinema, pemerintah Arab Saudi masih tetap menangguhkan kegiatan tersebut karena tidak memungkinkan adanya pembatasan sosial. Juga, pada tanggal 29 Syawal,
Beberapa distrik yang sebelumnya diisolasi masih tetap harus menjalani pencegahan COVID-19. Yang mana jumlah kesembuhan hari kemarin lebih tinggi dan bahkan sangat tinggi dibanding yang terjangkit COVID-19. Sebanyak 3.531 kasus sembuh per hari kemarin, sedangkan yang terjangkit kasus baru COVID-19 hanya 1.644. Di antaranya 611 Riyadh, 360 Jeddah, 148 Makkah, 101 Dammam, 91 Al-Hufub, 50 Madinah, 46 Al-Khabar, 25 Zaharon, 22 Taif, 20 Ha'il, 17 Al-Mubaraz, 17 Al-Jubil, 16 dari Tabuk, 15 Khulais, 13 Qatib, 13 Bakik, 8 Ras Tanura dan 8 dari Asy-Syarif, 5 Al-Jafar, 5 Najron, 4 Buraidah, 4 Khamis Musyaid, 4 Al-Kharj dan 3 dari Besh, 2 Al-Ais, 2 Yambu, 2 Al-Qaryat, 2 Al-Madda, 2 Namas, 2 Al-Khabji, 2 dari Safa, 2 Jezan, 2 Al-Ar, 1 dari Khaybar, 1 Ar-Ras, 1 dari Uyun Al-Jawa, 1 dari Unaiza, 1 Al-Muzayyib, 1 Al-Gunfudah, 1 Al-Hada, 1 Rania, 1 Abha, 1 Al-Mujaridah, 1 Ahad Rafidah, 1 An-Nairiyah, 1 Hafrul Batin, 1 Al-Ghazala, 1 At-Tawal, 1 dari FIFA, 1 Sabia, 1 Syarurah, 1 Ad-Dalam dan 1 dari Al-Majma'ah. Dengan total keseluruhan mencapai 80.185. Sedangkan untuk data kesembuhan 54.553 dan total meninggal dunia 441. Untuk data COVID-19 di Indonesia per tanggal 28 Mei sebanyak 687 kasus baru dengan mencapai total 24.538. Sedangkan untuk kasus yang sembuh sebanyak 6.240 dan yang meninggal dunia di Indonesia sebanyak 1.496. Dari pemerintahan kota Jeddah, dibukanya restoran dan kafe, pemerintah juga masih melarang untuk menghadirkan shisha atau muasal di restoran dan kafe. Kementerian Dalam Negeri Kuwait sebelumnya telah open lockdown di negaranya. Namun tadi malam pemerintah dalam negeri Kuwait melarang kembali warganya untuk keluar rumah dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Sementara itu di Arab Saudi, pembersihan dan sterilisasi di semua masjid Arab Saudi terus diterapkan guna mulai besok hari Minggu, warga Arab Saudi sudah boleh melaksanakan sholat berjamaah di masjid namun tetap dengan prosedur kebersihan dan pencegahan dari COVID-19. Selamat sholat berjamaah kembali. Saya Hidayah Pencure dari Arab Saudi melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.